warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على حي على الله أكبر،
Alhamdulillah alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa iyaya taqwallah wa fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu azim. Sidang Jumat yang berbahagia, sama-sama kita selalu sadar selama akal masih ada bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak bisa lepas dari kekuasaannya, dan kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah dibuat oleh Allah untuk menghambakan diri kepadanya. Selain dari itu tidak bisa. Coba harus merenungkan. Oleh karena itu, salah satu dalam hidup kita, kalau misalnya sudah dalam hitungan setahun itu, bagi yang sudah balik berakal, terutama sekali anak-anak boleh juga, ada namanya latihan. Itulah ibadah puasa ini. Jadi dalam setahun diberi pendidikan, diberi latihan supaya bisa menjadi hamba Allah. Coba kalau kita misalnya kan sudah banyak kita di berbagai yang hadir di sini. Kalau bukanlah betul-betul dari hamba Allah, kan sudah kita rasakan ada yang dari hamba nafsu macam-macam. Tapi kalau dari hamba Allah kan terasa tentram ini. Kita mau tidak mau, tidak Jumat berbahagia, pasti jadi hamba. Hamba itu bahasa Arab namanya dan abdul. Abdulnya itu kalau terjemahkan hamba atau budak. Kalau sudah budak, berarti yang disuruh-suruh, yang diserayu-serayu, yang diperintah-perintah. Coba lah, kan dia diperintah-perintah kita begini, begitu sekali. Mulai dari bangun sampai tidur, serayu-serayu. Mulai dari presiden makanya sampai pesuruh kantor, jadi pedagang besar sampai pedagang kaki lima. Pasti manusia kalau tidak memposisikan dirinya jadi budak Allah, sangat brengsek dalam. Habis ini nanti kita pergi Jumat, pergi bagus. Habis ini suruh kita, saya itu juga. Tapi mulai saya koreksi di film ini yang disuruh ini benar sesuai dengan surah Allah mendatang. Karena itu sudah membahagia Ramadan ini. Kan ini masih sudah masuk 10 kedua ya. Mari makin hari makin kita tingkatkan kesadaran kita, biar siang biar malam, bahwa kita minta ampun sesudah itu. Andai kata nanti masih hidup setelah ini, maksudnya di waktu awal, menjadi orang baik terus. Kalau dia mati, alhamdulillah, kita sudah minta ampun. Itu gunanya dalam setahun itu. Jadi beri 1 bulan untuk kebaikan diri kita. Jangan main-main. Yang akan kita kemukakan dalam rangka itu khutbah ini adalah
Dan sudah sering dibaca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kepada puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang dahulu juga diwajibkan juga puasa. La'allakum tattaqun. Jadi sidang berbahagia dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Kalau tattaqun itu, kalau yang mengaji pesantren kita bahasa Indonesia tahu. Kalau la'allakum tattaqun, maksudnya tattaqun itu belum jadi bertakwa itu. Belum bertakwa. Namanya tattaqun. Itu kata kerja. Kalau di pesantren namanya ilmu daring. Jadi kalau tattaqun itu ilmu daringnya, ilmunya taqwa. Jadi bikin tattaqu itu untuk banyak. Jadi pengertiannya supaya kamu menjalani proses menuju takwa itu sebenarnya. Jadi jangan ada kamu sudah puasa, belum puasa kita lupa. Banyak saya lihat ngomong gitu. Itu makanya dalam Al-Quran begini kan, apalah yang tidak baru Al-Quran atau kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, supaya mempelajari apa sebenarnya kata-kata yang dalam Al-Quran itu. Tapi terjemahan semuanya membuat semoga kamu menjadi bertakwa. Dia kata kerja kok. Kalau yang bertakwa itu sidang Jumat berbahagia disebut muttaqun. Lihat di makna surah Al-Baqarah. Zalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin atau muttaqun. Jadi orang yang muttaqun, maka orang yang sudah bertakwa dia menjalani proses tattaqun. Tapi orang yang tattaqun belum tentu sampai ke proses takwa. Orang muttaqin. Saya beri contohnya, misalnya pergi saya ke pasar, saya pulang mobil sampai langsung berhenti itu. Tapi saya kan bukan berhenti, cuma berhenti. Begitulah kita, makanya setiap tahun perlu kita belajar ini. Jangan nanti maka keluar kata semua itu kan gitu. Ada hanya letih saja puasanya. Karena begini, sudah tiap tahun diberi 1 bulan, tapi balik lagi. Karena nanti sudah diceritakan sudah seperti anak baru lahir, sudah bersih, kalau berdosa pun dosa baru. Ini kan di otaknya Pak Dewa. Jadi kalau yang mutakin itu sudah melekat. Kalau tak takut belum. Coba tanya nanti mana. Di Indonesia hanya satu yang mau menjawab itu. Yang lainnya bercerita kesana kemari. Coba buka seluruh YouTube Indonesia, di Arab, lain pula. Dia cerita apa saja. Mal farqu baina at-taqwa wal muttaqin, dijelaskan. Jadi kalau muttaqin itu ibaratnya kalau tadi bertinju berbeda dengan bertinju. Jadi kalau sudah membayar, kalau sudah pakai ini biasanya muslim. Kata kerja kalau sudah 4 itu ya waliin. Itu asli muslim itu kan aslama. Aslama itu menyelamatkan dirinya dan orang lain. Nanti kalau sudah melekat sifat itu sama dia, bukan dibuat, maka dinamakan muslim. Mukmin begitu juga. Kalau beriman proses supaya bisa menjadi mukmin. Supaya kita sama-sama kita pahami. Jadi itu makanya orang hampir setiap tahun, misalnya macam saya sebagai hadis sudah 70 umur, kalau ada yang potong 20 tahun, berarti 50 tahun, setiap tahun dia berarti 50 bulan melaksanakan ibadah puasa. Belum tentu saya masuk golongan orang bertakwa. Karena itu sudah minyak muttaqin. Cuma bertakwa ya maksudnya proses menuju takwa. Jadi itu makanya gunanya saya sampaikan sebagai hati ini supaya kita jangan terbuai sesudah itu nanti tidak berubah. Ini maksudnya. Jadi sidang Jumat berbahagia. Kalau orang sudah bertakwa itu, di makna Al-Baqarah disebutkan Al-Quran tidak ada ragu di dalamnya, pedoman bagi orang
bertakwa. Maka dibaca muttaqin, takut sama saja itu. Kalau takut dia dalam keadaan baris mabuk, membaca baris depan karena banyak. Kalau muttaqin baris bawah karena banyak itu orang pesantren yang mengerti sekali masalah itu. Jadi orang muttaqin itu disebutkan biasanya orang muttaqin itu disebutkan dia beriman dengan yang baik. Sebenarnya dalam bagian ini pun masih banyak yang berselisih. Jadi kalau dibuka pun itu boleh bagilah pendapat orang, tapi jangan diserap supaya untuk mengajar pendapat. Yang baik sebenarnya kalau dipelajari seluruh tafsir-tafsir apa yang diceritakan oleh Allah itu yang baik. Misalnya nanti kita setelah di dunia ini ada hidup yang abadi, yaitu akhirat. Kalau percaya kita itu bagus. Kita menetapkan sudah percaya. Dan yang baik, misalnya di kiri kanan kita ini ada malaikat macam saya, bapak, pemuda, malaikatnya sedang mencatat kalau yang baik yang sebelah kanan, kalau yang buruk sebelah kiri. Cuma persoalan ini juga juga rakib hati. Rakib itu dia mereka, hati itu dia hadir. Ini yang maksudnya dalam baru Quran itu. Kalau rakib kan mencatat, hati yang hadir dia mencatat yang selalu hadir sebelah kanan dan sebelah kiri. Cuma entah di mana salahnya sudah saya tanya, kenapa sampai sebelah kanan si rakib, sebelah kiri si hati? Semuanya gitu. Padahal dalam Al-Quran tidak ada sama, tidak ada pakai waw yang rakibun adibun. Jadi itu makanya jangan tiba-tiba sama cerita. Coba lihat surat Al. Ladai rakibun adib. Rakib mereka mencatat adib yang hadir. Nah, Allah mengatakan di sisi kanan kamu ada rakib adib, di sebelah kanan kamu ada, di sisi kanan kamu ada rakib adib, di sebelah kiri kamu ada rakib adib. Percaya tidak bagus. Kalau Allah sedang berfirman kepada dia, sebenarnya tidak baik. Kan sudah. Kalau masih ada kita anggap Allah baik, ya ayat yang berbeda. Di situ ada allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya dengan yang gaib, yang diceritakan oleh Allah. Jadi Allah tidak baik. Kalau nanti bapak-bapak bertanya mana dia Ustaz, berarti sama Nabi Musa. Nabi Musa kalau nggak percaya ke Musa, nggak nampak. Jadi sifat yang gaib tidak dimiliki oleh Allah. Yang dimiliki gaib itu yang disebutkan oleh Allah. Ada neraka, ada surga, berapa umur, berapa rezeki, percaya. Itu hubungan orang yang sudah bertakwa. Sudah itu mendirikan sholat. Saran saya tulis, coba bapak-bapak, apa yang kita baca itu kita paham. Kita paham. Misalnya seperti mulai takbir, Allahu Akbar, paham kita? Allah. Nah ini masalah terjemahan juga. Akbar ini orang takut selalu terjemahannya maha. Sebenarnya kalau menurut asli Quran itu bukan maha, lebih besar dari alam. Akbar itu lebih besar, namanya sila tabdil. Nah jadi kalau kita sholat itu Allah Akbar, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Itu makanya kita lihat berbagai baik tangkapan orang. Pokoknya list yang selesai, dia lebih besar dari alam. Yang alam adalah selain dari Allah. Selain dari Allah, alam. Alam ini besar, tapi lebih besar yang menciptakan. Jadi kita bisa kepada kita nanti kita sholat Allah Akbar. Allah membisakan, Allah lebih besar dari alamnya. Kalau sudah tertanam itu bagus, hebat. Tidak ada ribut-ribut terus. Itu makanya sampai sekarang, walaupun dia kadang-kadang Ustaz atau saya, karena nggak mantapnya takbir, tapi itu mah takbir namanya.
Nah, itu sholat. Jadi diberikan dalam hidup kita. Allahu Akbar. Siapa luar biasa? Alam ini sebenarnya besar. Coba belajar. Para ahli, dia kan hanya menyelidiki satu hal ini, satu hal ini. Tapi dalam bekerja ini, coba belajar. Bahasa mana? Asal yang alam ini kita berbingung. Misalnya kita, kenapa mereka ayah dan ibu lahir seperti ini, kepala ke atas, kaki bawah. Ditanam jagung, kenapa keluar jagung? Dia memang begitu adanya. Kita kayak besar ini dalam bahasa Arab disebut kaburam. Kabur itu tidak jelas. Saya siapapun ahli kimia dia hanya di tapi kenapa begini Pak? Dia pasti marah. Itulah bertanya betul-betul memang begitu. Nah, jadi alam ini kita tidak mengerti sebenarnya, cuma kita bisa menjinakkan, tidak bisa dipelajari besar. Yang menjadikannya itu akbar, lebih besar. Itu makanya ditanamkan di hati kita. Ingat ya, Allah lebih besar. Allah lebih besar dari alam. Cuma kita terus maha besar. Cuma karena nanti ada dia tadi untuk berbeda. Sempurnakan bulan Ramadan ada 9 dia untuk wali kabir besarkan takbirkan Allah Akbar. Allah Akbar kerjanya itu Allah lebih besar dari alamnya. Allah jangan kamu terpedaya oleh alam. Jadi kalau sudah dulu itu makanya sudah berbahagia hidup menghadapi kehidupan akhirat. Maka perlu dia sadar berquran, maka perlu kalau kemudian dia sudah hak tilawah. Mentilawahnya itu membaca menurut semestinya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain kadang-kadang itu kalinya. Tidak. Lalu itu juga diajarkan supaya dipelajari. Jadi apapun yang kita ungkapkan di dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab ya, mau diganti bahasa Indonesia boleh. Nah, maka ada maksudnya. Seperti ada hadis seperti ini. Kalau sekiranya semuanya waktu atau tahun ini atau bulan ini menjadi Ramadan, itu perlu pemikiran. Apakah maksudnya itu apa itu? Coba. Ini kan untuk Jumat nggak bisa dijawab. Kenapa ada mengatakan andai kata Ramadan ini menjadi andai kata bulan ini semua jadi Ramadan? Apakah kita nggak makan terus siang hari? Bukan itu maksudnya. Maksudnya macam bapak-bapak saya waktu Ramadan ini kan pikiran nggak ada yang salah-salah, bagus. Itu maksudnya. Andai kata begitu semua coba mulai dari presiden sampai ke pembantunya, sampai ke bawah pegawai begitu, juga rakyat begitu, sudah bagus. Jadi memahami ajaran Islam itu memang bertingkat. Nah, inilah makanya waktu tinggal lebih kurang yang sudah 10 berarti kan 3 kali ya. 10 pertama sudah lewat, kalau kurang-kurang maksudnya kurang pas, maksudnya tidak harus sudah baik, misalkan 10 lebih baik, 10 tidak lebih baik. Jadi pertama minta ampun, betul-betul minta ampun kepada Allah dari kerjaan selama ini. Siapa yang tidak berdosa? Sesudah itu berbaik terus, dan kalau masih hidup terus baik lagi, tidak ada perubahan. Inilah sidang bahagia Ma'tabiru yang berasal la'alam. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Nah, itu kan ayat silatul atur lagi teman. Waktu berjalan terus. Nah, dari itu maksudnya. Demi masa merugilah manusia kecuali beriman, beramal soleh, menegakkan yang benar, sabar, coba dinamika. Jadi kita terasa. Oleh karena itu, biar pun yang membaca rakit-rakit la ilaha illallah, coba di dalamnya. La artinya bukan tidak, tapi artinya tidak ada. Jadi la ada memang teorinya ke kiri, nanti ke kanan. La ilaha illallah. Jadi itu artinya. Kalau di pesantren ada lama payah apa? La ilaha, artinya tidak ada yang saya kagumi, tidak ada yang saya idolakan, tidak ada yang saya sembah, tidak ada yang terganjal-ganjal di hidup saya, di jiwa saya, kecuali Allah. Jadi itu. Jadi coba rasakan apa yang terganjal di hati kita, itulah ilah kita. Makanya saya lihat kalau orang sakit pikirannya berpenyakit, nah itulah ilah. Kalau orang galih, maknanya Pak galih itulah ilah. Maka tidak kan. Jadi boleh pikiran tergalih tapi sudah sekian. Jadi la ilaha illallah. Jadi aku la ilaha illallah nggak mengerti. Padahal pengertiannya tidak ada yang tersangkut, tidak ada yang saya ibadahi, tidak ada yang saya idolakan, tidak ada yang saya hidupkan kecuali apa kata Allah. Jadi kenapa Allah jangan dihidupkan? Ini masing-masing saya dengar Allah itu, kok pakai itu? Kalau itu ini. Jadi banyaknya dia mengatakan apa berarti ya menghidupkan, mematikan. Ini Allah itu, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وبارك على العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب انزل الأحزاب. اللهم زدهم وزلزلهم الذين ظلموا في بلدان المسلمين، الذين ظلموا في فلسطين وفي غزة وفي إندونيسيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فليؤتيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.